Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi tentunya di Kata Rensu kali ini dan kita membahas tentang Peralta. P-nya apa? Pesona. Luar biasa banget Mr. MVP. Penampilan yang luar biasa ditunjukkan ketika di pertandingan kemarin ya menghadapi Sabah FC, di mana Peralta berhasil memberikan sebuah penampilan yang sudah ditunggu oleh para bobotoh yang hadir tentunya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Di pertandingan Piala Presiden memang kelihatan banget seperti yang udah kita bahas waktu itu bahwa memang Peralta belum dalam level fitness terbaiknya, makanya kelihatan di Piala Presiden belum maksimal banget. Tapi kemarin ternyata di Dewata Challenge Series penampilannya sangat luar biasa dan tampil sebagai starter, ditempatkan di posisi kiri tentunya oleh pelatih dan langsung mempertontonkan kualitas yang sangat bagus banget ya. Jadi di gol pertama ketika dia mencetak gol melalui penalti dia kan dijatuhkan di situ. Tapi sebelumnya dia memberikan umpan efek jahe, kalau saya kan bilangnya efek jahe. Itulah Trivela yang dikasih bola ke Notsuda yang muncul dari belakang atau coming from behind, dan kalau dicetak gol, oh itu padahal indah banget. Tapi setelah itu juga dia juga memberikan umpan yang bagus banget kepada Balsa Skulic, tapi saya memang sundulannya masih bisa ditangkap sama kiper dari Sabah. Nah, setelah itu Peralta kembali mempertontonkan bagaimana kualitas yang benar-benar luar biasa di situ. Dia berhasil mengisi sektor penyerangan dengan sangat baik, bahkan ketika dia melakukan switching dari kiri ke kanan tetap bagus dan juga memberikan dampak yang sangat bahaya banget gitu loh dengan ketajaman dan tusukan-tusukan yang dia lakukan. Bahkan beberapa orang termasuk juga bobotoh banyak yang mengatakan ketika Mariano Peralta tampil di sini langsung mengingatkan ketika Ciro Alves Prime, ketika Ciro Alves baru saja didatangkan dari Persika Abu Kabupaten Bogor dan langsung bermain di Persib Bandung. Kalau menurut saya memang seperti deja vu, memang seperti itu. Tapi Peralta ini menurut saya mempunyai sebuah penampilan yang sedikit berbeda dengan Ciro Alves. Jadi Ciro Alves itu sama-sama memiliki power dan juga strength, tapi memang agak sedikit berbeda adalah bagaimana kualitas dia ketika dia melakukan sebuah gerakan-gerakan semacam kayak pivot dan juga gerakan-gerakan dia yang agak-agak begitu cepat dan juga itu bagus banget gitu loh, dan itu memang menyulitkan dirinya untuk bisa dijaga. Makanya tidak heran musim lalu akhirnya dia mendapatkan gelar sebagai Mr. MVP karena memang kelihatan banget bahwa kemampuan dia dari cara dia melakukan screening, cara dia melakukan handling, bagaimana dia melakukan balance itu bagus banget, dan itu sangat memanjakan lah Balsa Skulic. Jadi ini baru penampilan pertamanya secara full untuk memberikan service kepada Balsa Skulic. Bisa dibayangkan nanti kalau sudah ada Ragnar, wow, ada juga Tom Haye yang belum main di pertandingan kemarin, bagaimana kekuatan memang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan banyak orang bilang bahwa Sabah ini peringkat 9. Ya, walaupun peringkat 9, tapi kan mereka dari Liga Malaysia atau juga Super League Malaysia ya, secara kualitas, secara koefiensi ya, dari liganya juga di atas liga kita. Dan di pertandingan kemarin benar-benar Persib Bandung sudah membangun tim ini, kalau menurut saya gitu ya. Sudah membangun tim ini memang untuk kompetisi di ASEAN Cup dan juga di ACL2. Udah kelihatan banget materi pemain yang dimilikinya, semuanya berjalan dengan baik dan sudah kelihatan juga bahwa ini adalah sebuah tim yang memang kompet untuk bermain di kompetisi Asia. Di laga itu saya juga bisa melihat bagaimana Igor Tolit walaupun tanpa diperkuat oleh beberapa pemain bintangnya, karena pemain tim nasional itu masih boleh dikatakan belum hadir. Di pertandingan kemarin Eliano juga belum bisa main, Tom Haye juga belum bisa main, Ragnar juga belum bisa main, Sandy Walsh juga belum bisa main. Tapi ternyata bisa Anda lihat di pertandingan kemarin ternyata Persib Bandung juga masih tampil sangat baik, masih tampil memberikan keseimbangan yang bagus walaupun mereka tampil dengan boleh dibilang ini adalah pemain keduanya atau kelas 2-nya. Tapi materi pemain yang mereka miliki tetap kelihatan ya masih bagus, walaupun memang dari apa yang terjadi di kemarin kalau menurut saya memang masih ada sedikit kelemahan-kelemahan yang memang masih bisa ditambal. Bukan berarti jelek ya, tapi mungkin ini masih bisa ditambah. Yang pertama sektor penjaga gawang, di mana Teja Pakualam tampaknya harus punya pendamping ya. Saya bukan bilang pelapis, karena kalau Fitrah itu pelapis, tapi lah pendamping yang bisa main setiap saat juga. Ya itu bisa jadi kiper asing atau kiper lokal untuk bermain di 4 kompetisi musim ini, ditambah lagi untuk bermain di kompetisi Asia. Tampaknya Teja Pakualam butuh pendamping. Lalu yang berikutnya di sektor sebelah kiri, Eliano tampaknya masih sangat sulit untuk bisa dibandingkan dengan Ihwan Alitanamal. Bukan berarti Ihwan jelek, tapi memang kalau kebutuhannya sekarang memang masih membutuhkan pemain yang bisa melapis lah, atau paling tidak adalah sebanding. Kalau melapis ya Ihwan, tapi kalau sebanding mungkin adalah dibutuhkan untuk Eliano. Sementara satu lagi adalah sektor depan. Di pertandingan kemarin Ramon Tengki memang tidak bisa bermain karena mengalami cedera di bahunya, dan akhirnya di pertandingan tersebut Balsa Skulic lagi-lagi mempertontonkan kualitas yang sangat bagus sebagai striker masa depan untuk Persib Bandung untuk musim ini. Tapi
lagi-lagi kalau dia cedera pasti akan menjadi suatu masalah. Berarti memang Persib Bandung harus punya striker pendamping. Dikala Ramon masih belum bisa mendukung penampilan terbaiknya, Persib kayak harus mengambil decision deh. Ini karena transfer window kan sebentar lagi akan ditutup. Jadi tampaknya harus bisa menentukan untuk pemain pendamping dari Balsa Schlicht. Di pertandingan kemarin ada beberapa pemain yang memberikan sebuah kejutan buat saya penampilannya. Yang pertama adalah bagaimana penampilan dari Notsuda. Notsuda ini memang menjadi dimensi lain dari seorang pemain di lini tengah. Pernah bermain di kompetisi-kompetisi top di Asia, pernah bermain di tim nasional Jepang, membuat dirinya memang benar-benar memberikan ketenangan, memberikan jaminan bahwa lini tengah itu balance. Sejauh ini memang peran tersebut kan memang sering dimainkan oleh Deddy Kusnandar juga Mark Locke sebelumnya, tapi Notsuda ini benar-benar pemain yang bisa diandalkan untuk melakukan sebuah serangan balik, untuk membangun serangan, tapi juga pemain yang bisa sangat cepat dan sangat tepat dalam membackup dan juga menutup serangan lawan ketika terjadi transisi. Jam terbang yang dimiliki juga terlihat membuat dia jauh lebih tenang dibandingkan beberapa pemain gelandang bertahan di Persib Bandung, dan itu menurut saya satu kedalaman skuad yang sangat baik. Dan ditambah lagi di pertandingan kemarin dia pun juga memberikan sebuah assist. Jadi di pertandingan kemarin kan kelihatan tuh dimana Peralta pegang bola dikasih kepada Notsuda, dan ketika Notsuda punya opsi untuk memberikan bola ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, ternyata Notsuda kasih terupas, dia kasih kepada Luka Menalo, dan Luka Menalo dengan sangat cerdik, dengan sangat tenang akhirnya berhasil mencetak gol. Nah, sebuah kredit poin juga saya berikan kepada Luka Menalo karena beberapa laga sebelumnya dia juga masih struggling untuk melakukan adaptasi, tapi kelihatan di sini pernah punya caps di tim nasional Bosnia Herzegovina, membuat dirinya kelihatan banget ketika dilakukan finishing, menerima umpan membelah lautan yang dikasih oleh Notsuda. Dia tidak langsung melakukan eksekusi. Itulah mungkin yang agak sedikit menjadi sebuah catatan saya kalau melihat bagaimana kualitas pemain lokal dengan kualitas dari pemain-pemain asing ya. Kalau pemain lokal terima bola dari Notsuda itu biasanya langsung di shooting, dieksekusi. Tapi kalau Luka Menalo kemarin nggak langsung eksekusi, tapi dia melakukan capping dulu, mengelabui kiper, dan akhirnya melakukan pressing dengan sangat indah. Dan itu memang menurut saya sebuah kelebihan dari Luka Menalo yang pelan-pelan ini sudah masuk dalam skema. Jadi percayakan saja bahwa kepada pelatih, karena memang bagaimana juga dalam situasi pemain ini, karena memang pelatih yang tahu gitu kan. Dan Igor Tolis tampaknya memilih Luka Menalo ini bisa sangat baik, dan Luka Menalo di kanan, lalu juga Peralta di kiri, memiliki sebuah penampilan yang sangat bagus dan bisa menjadi kunci ketajaman yang memang dimiliki oleh Persib Bandung dalam memberikan support ke lini depan dan juga sebagai pembongkar dari serangan lawan. Nah, selain juga Notsuda, kemarin juga saya memberikan sebuah catatan pada penampilan yang dilakukan oleh William Barros. Musim lalu kan William Barros itu habis lah dikritik oleh Boboto, apalagi ketika dia melakukan pelanggaran yang tidak perlu ketika menghadapi Ratchaburi. Wah, benar-benar habis lah. Tapi ternyata dia adalah pemain yang dipertahankan oleh manajemen, dan juga ternyata itu pun pasti hasil dari rekomendasi dari Igor Tolis. Dan di beberapa laga terakhir, di mana William Barros mempertontonkan bahwa dia adalah seorang pemain yang memang begitu baik ya dalam bermain di lini depan. Jadi dia itu bisa membuka serangan, selalu membuka serangan, lalu juga dia pemain yang begitu kuat ketika kehilangan bola, dia ikut bertahan sehingga memudahkan kinerja di lapangan tengah dari Persib Bandung. Dan juga ada beberapa catatan yang memang saya miliki untuk William Barros ini. Menurut saya ini menjadi pemain yang bisa menjadi kartu truf ya. Walaupun sekarang mungkin dia tidak akan bermain sebagai starter, berbeda dengan musim lalu, tapi saya rasa dia bisa menjadi kartu truf yang sangat baik di era Igor Tolis. Apalagi kalau melihat kemampuannya pegang bola, kemampuannya dalam ikut bertahan, menurut saya punya kemampuan yang sangat baik banget gitu loh untuk terus diandalkan oleh pelatih Igor Tolis. Nah, di pertandingan kemarin juga saya juga kan bisa melihat bagaimana Mariano Peralta mempertontonkan penampilan yang sejauh ini menurut saya bisa menjadi andalan dan juga jawaban gitu loh dengan hilangnya Ciro Alves. Dribble dia bagus, lincah, terus udah gitu kemampuan dia untuk melewati lawan di ruang-ruang sempit itu juga hampir sama lah dengan Ciro Alves. Tambah lagi Nindi yang agak sedikit menurut saya lebih dibandingkan Ciro Alves adalah visi bermainnya. Dia jenius. Menurut saya dari segi visi permainan dia lebih daripada Ciro Alves. Terus udah gitu umpan terobosannya juga beberapa kali juga bagus, dan dia adalah pemain yang menurut saya pintar dan dia tahu kapan dia memberikan bola dan kapan dia melakukan tusukan. Ciro Alves itu bagus, tapi kadang-kadang Ciro Alves itu masih suka memaksa untuk melakukan tusukan. Tapi kalau Mariano Peralta itu tahu, itulah yang membuat saya melihat pemain ini lebih berbahaya dibandingkan Ciro Alves. Apalagi sekarang dia dalam posisi usia prime, terus tambah finishingnya juga akurat dan
tenang, apalagi juga sangat diandalkan dalam melakukan tendangan penalti. Dan berikutnya lagi ketika dia tanpa bola, dia ini pandai banget membuka ruang, mencari ruang kosong, dan selalu yang tadi saya bahas bahwa dia selalu mengambil keputusan dengan sangat efektif dan sangat tepat. Ini yang membuat dirinya sangat mahal ya, karena menurut saya pemain-pemain yang jago itu banyak banget pemain-pemain yang jago, tapi pemain-pemain yang seperti dia bisa sangat, boleh dibilang bisa sangat tepat dalam mengambil keputusan itu nggak banyak, dan itu yang membuat dirinya masuk ya dalam kategori pemain ya sekarang berarti pemain yang paling diandalkan dan juga paling properti paling berharga lah yang dimiliki oleh Persib Bandung saat ini. Nah, itu adalah merupakan penampilan-penampilan yang memang diberikan oleh pemain-pemain dari Persib Bandung. Sementara di gol terakhir, Beckham Putra mempertontonkan bahwa nggak butuh waktu lama untuk bisa mencetak gol, dan saya rasa Ramon Tengke kayaknya harus belajar nih sama Beckham Putra. Main nggak lama, tapi begitu menerima bola dari Mark Klok, dia berhasil melakukan finishing dengan sangat indah dan hasilnya berhasil mencetak gol. Dan ini juga kembali lagi membuktikan bahwa Persib Bandung punya pemain-pemain pelapis yang sama baiknya gitu loh di sektor sayap. Lagi Ragnar juga belum main, dan dari semua itu akhirnya saya lagi-lagi mengambil sebuah kredit poin untuk pelatih Igor Tolic. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa Igor Tolic benar-benar membuat Persib Bandung berbeda dengan eranya Bojan Hodak. Penampilan dari Igor Tolic ini selalu mengedepankan permainan secara kolektif ya, tidak lambat tapi tepat. Itulah ya, tidak lambat tapi tepat, karena mereka tetap main dengan sabar, tapi begitu ada kekosongan, ada peluang, langsung dimanfaatkan. Itu kan yang terjadi. Makanya di babak yang kedua Persib akhirnya berhasil menambah golnya dan juga membuat Sabah langsung kesulitan dan akhirnya menyerah dengan skor cukup telak ya, 0-3. Padahal di laga pertama mereka berhasil menang 2-1 dari Bali United. Di laga ini Sabah benar-benar dibuat tidak berdaya sama Persib Bandung, dan menurut saya itu adalah bagaimana strategi G2 yang memang dipegang oleh Igor Tolic. Saya bisa nyebut dia adalah sebagai bukan Igor Tolic tapi adalah Ice Tolic, karena memang dia dingin banget ya orangnya. Ice Tolic karena memang dia bisa mengambil keputusan, bisa memimpin tim dengan sangat dingin dengan keputusan-keputusan, dan setelah pertandingan pun dia bilang bahwa para pemain juga sebenarnya di dalam level terbaik, fitness terbaik, kakinya juga berat karena memang latihan apa semua, tapi ternyata mampu menjalankan strateginya dengan bagus, dan itu menurut saya adalah faktor brilian dari seorang pelatih juga, masterclass lah. Setidaknya dengan apa yang sudah dialamin dari pre-season yang dilakukan sebelum pertandingan nanti menghadapi Bali United, berarti kan Persib Bandung ini hanya kalah ya dari adu penalti. Semua pertandingan yang dimainkan itu dimenangkan oleh Igor Tolic 90 menit dan hanya kalah adu penalti dari Persebaya Surabaya. Ini menandakan bahwa masa depan yang dimiliki oleh Igor Tolic bersama dengan Persib Bandung ini cukup cerah. Lagi persiapan mereka paling dekat adalah menghadapi Manila Tiger. Lalu mereka tanggal 6 itu, karena itu menurut saya itu selama 2 minggu itu mereka akan menghadapi pertandingan yang sangat berat tuh. Menghadapi Manila Tiger, habis itu menghadapi PSM Makassar di opening Super League, habis itu menghadapi partai besar, menghadapi Persija Jakarta dalam away di Jakarta. Makanya kelihatan banget di sini bahwa Igor Tolic mencoba semua pemain, mencoba meramu style of play-nya dia. Kalau style of play udah kelihatan, tapi meramu skema-skema yang dia lakukan, dan ternyata di lini pertahanan pun juga sudah kebukti bahwa Mutombo bisa menjadi jaminan. Tambah lagi nanti mereka akan punya Daniel Loncar juga bersama dengan Julio Cesar. Ini menjadi squad yang begitu kuat bagi Igor Tolic, tapi lagi-lagi squad yang kuat, tapi kalau nggak bisa diramu dengan baik kan juga tidak bisa menjadi maksimal. Dan Igor Tolic alias Ice Tolic ini berhasil meramunya dengan sangat baik, dan kita kan tinggal menunggu aja bagaimana nanti pertandingan menghadapi Bali United di laga penentuan. Karena apabila Persib Bandung mengalahkan Bali United, sudah dipastikan Persib Bandung berhasil meraih gelar di Dewata Challenge Series. Sebaliknya jika Bali United menang, Bali United harus menang 3-0, karena hitung-hitungannya kan adalah pertama di Champions atau juga di Dewata Challenge Series ini adalah yang pertama adalah poin, yang kedua adalah head to head, dan secara head to head juga mereka apabila Bali mengalahkan Persib itu kan menjadi sama, lalu nanti adalah selisih gol. Nah, berarti Bali harus mengalahkan Persib Bandung dengan skor 3-0 apabila ingin membuat Persib Bandung selisih golnya jadi minus dan mereka selisih golnya jadi plus gitu, karena mereka sekarang minus. Setelah itu masih sama, nanti akan dihitung produktivitas. Tapi melihat situasi yang ada sekarang, tampaknya memang pelatih Igor Tolic pasti akan memainkan skuad lengkapnya nanti
Karena lagi-lagi itu saya bilang Tom Haye, Eliano, Ragnar, Sandy Walsh semuanya sudah ikut latihan per hari ini di Bali dan hari Selasa kayak mereka akan tampil full team dan kita baru ngeliat tuh bagaimana Persib Bandung yang akan tampil full team selama ini belum full team di Piala Presiden dan juga di dua laga atau di laga Dewata Challenge Series ini besok mungkin akan tampil full team. Nanti akan kita bahas tentang hal itu di episode berikutnya. Cukup sekian dari episode Kata Rensu yang kali ini ada di taman ya, sedikit refreshing saja, sedikit sesuatu yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.